Selamat datang di Arkana Kisah. Kali ini, kami akan membawa Anda ke kisah epik penuh perjuangan Sunan Bonang melawan kekuatan gelap yang mengancam sebuah desa pesisir. Pertempuran sengit, kekuatan mistis, hingga pesan mendalam tentang keharmonisan alam dan spiritualitas, semua terangkum dalam cerita luar biasa ini. Siapakah siluman pasir putih? Dan bagaimana Sunan Bonang mengalahkannya? Saksikan sampai habis, karena ini adalah cerita yang tak boleh Anda lewatkan. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Ketenangan desa-desa pesisir di utara Jawa tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Nelayan yang biasanya membawa pulang hasil tangkapan melimpah kini sering mengalami kecelakaan aneh. Kapal mereka karam tanpa sebab yang jelas, seolah tersedot oleh pasir laut yang hidup. Selain itu, ternak-ternak di desa menghilang tanpa jejak, menyisakan tanda-tanda misterius berupa jejak kaki besar di pasir. Kejadian-kejadian ini membuat penduduk percaya bahwa siluman pasir putih, makhluk gaib dari legenda lama, telah kembali mengganggu wilayah mereka. Berita tentang ancaman itu sampai ke telinga Sunan Bonang, wali yang dikenal tidak hanya karena kebijaksanaan dan ilmunya, tetapi juga kemampuannya menghadapi kekuatan gaib. Penduduk dari berbagai desa datang meminta pertolongan. Mereka membawa kabar tentang penampakan sosok putih berkilauan di tengah malam, yang diakini sebagai siluman pasir putih. Sunan Bonang mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ancaman ini lebih besar dari sekadar ketakutan penduduk biasa. Setelah mendapatkan petunjuk melalui doa dan tafakur, Sunan Bonang memutuskan untuk bertindak. Ia menganggap tugas ini sebagai bagian dari amanahnya sebagai pemimpin spiritual masyarakat. Dengan membawa seruling sakralnya, yang konon dapat meluluhkan hati manusia dan makhluk gaib, ia berangkat ke pesisir untuk menghadapi ancaman tersebut. Dalam hatinya, Sunan Bonang bertekad bahwa tidak ada kekuatan gaib yang boleh mencelakai umat manusia yang berada di bawah perlindungan Tuhan. Sebelum berangkat, Sunan Bonang mempersiapkan diri melalui meditasi mendalam di sebuah gua suci. Tempat itu dikenal sebagai lokasi yang kerap digunakan oleh para wali untuk mendapatkan pencerahan. Di dalam keheningan, Sunan Bonang memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Dalam penglihatannya, ia melihat pantai yang dipenuhi kabut putih, dengan suara aliran air yang bercampur dengan gema tangisan. Hal itu menegaskan bahwa kekuatan gaib yang ia hadapi bukanlah kekuatan biasa. Setelah bermalam di gua, Sunan Bonang mengumpulkan beberapa penduduk untuk mendengar cerita mereka lebih rinci. Seorang lelaki tua menceritakan bahwa desa mereka dahulu pernah diserang siluman pasir putih beberapa dekade lalu, namun berhasil ditenangkan oleh seorang pertapa suci. Namun, kini siluman itu tampaknya telah kembali dengan kekuatan lebih besar dan membawa pengikutnya. Sunan Bonang menyadari bahwa ancaman ini membutuhkan lebih dari sekadar pendekatan fisik, ia harus mengungkap akar masalah yang menyebabkan kemunculan siluman tersebut. Dengan bekal doa dan pengetahuan tentang legenda lokal, Sunan Bonang memulai perjalanannya menuju pesisir. Perjalanan itu tidak mudah, karena selain jarak yang jauh, ia juga harus melewati beberapa wilayah yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Namun, ia melangkah dengan penuh keyakinan, mengingat tugasnya adalah melindungi umat manusia dari ancaman gaib yang meresahkan. Ketika Sunan Bonang tiba di desa pesisir yang menjadi pusat gangguan, ia disambut dengan pemandangan yang memilukan. Rumah-rumah penduduk terlihat rusak, beberapa atap hancur tertimpa benda berat, dan pohon-pohon di sekitar pantai tumbang tanpa sebab jelas. Para penduduk yang tinggal di sana tampak putus asa. Mereka berkumpul di balai desa dengan raut muka cemas. Salah satu dari mereka, seorang nelayan tua, menceritakan bagaimana desa itu diserang secara tiba-tiba oleh badai pasir yang tampaknya memiliki kesadaran. Menurutnya, badai itu membawa serta sosok putih besar yang menghantui mereka. Penduduk menjelaskan bahwa siluman pasir putih sering muncul di malam hari, menyerang dengan cara menyedot energi kehidupan dari hewan ternak dan bahkan manusia. Dalam beberapa kasus, mereka menemukan mayat nelayan yang tubuhnya kering seperti tertiup angin. Penduduk yang mencoba melawan menggunakan senjata biasa tidak berdaya, karena makhluk itu tidak dapat disentuh. Setiap kali mereka menyerang, senjata mereka hanya mengenai pasir, sementara sosok siluman itu tetap utuh. Cerita ini membuat Sunan Bonang semakin yakin bahwa ia harus segera bertindak sebelum seluruh desa menjadi korban. Sunan Bonang tidak membuang waktu. Ia mulai memeriksa tempat-tempat yang sering diserang siluman itu. Dengan menggunakan seruling sakralnya,
ia memainkan nada yang halus namun memiliki getaran spiritual yang kuat. Alunan seruling ini tidak hanya menenangkan penduduk yang ketakutan, tetapi juga menjadi alat bagi Sunan Bonang untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga alam sekitar. Setelah beberapa waktu, ia mulai merasakan kehadiran energi gelap yang menandakan jejak siluman pasir putih. Di tengah malam, Sunan Bonang memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Ia pergi ke pinggir pantai yang menjadi tempat terakhir penampakan siluman pasir putih. Dengan bantuan doa dan kekuatan batinnya, ia mencoba memasuki dimensi gaib untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan meditasi, Sunan Bonang melihat bayangan kabur dari makhluk besar berbentuk manusia, namun tubuhnya berkilauan seperti pasir putih. Makhluk itu terlihat memimpin sekumpulan siluman lainnya yang lebih kecil, seolah-olah membentuk sebuah pasukan. Ketika meditasi selesai, Sunan Bonang mulai memahami bahwa masalah ini tidak hanya sekadar gangguan biasa. Siluman pasir putih ternyata menyimpan dendam yang mendalam terhadap manusia, khususnya penduduk desa pesisir. Melalui petunjuk gaib, Sunan Bonang mengetahui bahwa makhluk itu dulunya adalah penjaga pantai yang dihormati, tetapi ia berubah menjadi siluman karena sebuah pengkhianatan. Kekuatan spiritual Sunan Bonang memberinya gambaran bahwa penyelesaian masalah ini tidak hanya melalui pertempuran, tetapi juga melalui pemahaman akar permasalahan. Keesokan harinya, Sunan Bonang mengumpulkan para penduduk desa dan memberitahu mereka tentang apa yang ia temukan. Ia meminta mereka untuk membantu menjaga harmoni dengan alam sekitar, karena sikap serakah dan perusakan lingkungan bisa menjadi penyebab kemarahan makhluk gaib. Namun, ia juga menegaskan bahwa siluman pasir putih harus dihentikan karena tindakannya sudah melampaui batas. Dengan persetujuan penduduk, Sunan Bonang mulai merancang rencana untuk menghadapi makhluk itu. Malam itu, desa kembali diserang oleh siluman pasir putih. Kali ini, makhluk itu muncul bersama badai pasir yang lebih besar daripada sebelumnya. Pasir-pasir berterbangan seperti hujan deras, menutupi pandangan dan membuat penduduk ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Sunan Bonang berdiri di tengah desa, memainkan seruling sakralnya. Alunan nada seruling itu menciptakan perlindungan spiritual yang mencegah badai pasir menghancurkan lebih banyak rumah. Penduduk berkumpul di belakangnya, merasa lebih aman di bawah perlindungan spiritualnya. Siluman pasir putih muncul di tengah badai dengan wujudnya yang mengerikan. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menakutkan, seperti kristal pasir yang bersinar di malam gelap. Ia memandang Sunan Bonang dengan penuh kebencian, seolah-olah mengenali wali tersebut sebagai ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Sunan Bonang melantunkan doa sambil terus memainkan serulingnya, menciptakan getaran spiritual yang mulai mengganggu siluman itu. Namun, siluman pasir putih melarikan diri ke arah laut sebelum Sunan Bonang berhasil menghadapinya secara langsung. Meski gagal menundukkan siluman tersebut, Sunan Bonang berhasil menyelamatkan desa dari kehancuran total. Ia menyadari bahwa siluman pasir putih memiliki kecerdasan yang tinggi dan kekuatan yang tidak mudah dilawan. Sunan Bonang bertekad untuk mempelajari lebih dalam tentang kelemahan makhluk itu sebelum kembali berhadapan dengannya. Ia juga meminta penduduk untuk tetap bersatu dan memperkuat iman mereka, karena kekuatan spiritual bersama adalah senjata utama untuk menghadapi ancaman gaib. Setelah kejadian malam itu, Sunan Bonang memutuskan untuk mencari tahu asal-usul siluman pasir putih. Ia menemui seorang sesepuh desa, Ki Samudra, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang legenda lokal. Ki Samudra menceritakan bahwa siluman pasir putih dulunya adalah seorang pertapa sakti yang tinggal di pesisir untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, keserakahan manusia merusak alam dan memutus hubungan spiritualnya dengan dunia gaib. Pertapa itu akhirnya berubah menjadi makhluk gaib yang penuh dendam. Ki Samudra juga mengungkapkan bahwa siluman pasir putih memiliki kekuatan yang bersumber dari sebuah benda pusaka yang tersembunyi di dasar laut, dikenal sebagai mustika pasir perak. Benda tersebut diyakini memberikan kekuatan tak terbatas kepada siluman itu, tetapi juga menjadi kelemahannya. Jika mustika itu berhasil diambil, siluman pasir putih akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, benda itu dijaga oleh pasukan siluman kecil yang setia kepada pemimpin mereka. Dengan informasi ini, Sunan Bonang menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah menemukan mustika tersebut. Namun, perjalanan ke dasar laut bukanlah tugas mudah, karena itu adalah wilayah kekuasaan siluman. Ia memutuskan untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk melawan musuh yang begitu kuat. Dalam doanya, Sunan Bonang mendapatkan penglihatan tentang seorang penjaga suci yang dapat membantunya menembus dimensi gaib tempat mustika itu berada. Berdasarkan petunjuk dari Ki Samudra,
Sunan Bonang memulai perjalanan ke sebuah pulau terpencil yang dianggap terlarang oleh penduduk. Pulau itu disebut Pulau Perak karena pasirnya yang memancarkan kilauan seperti logam. Pulau tersebut dipercaya sebagai tempat siluman pasir putih sering bersembunyi dan sumber kekuatannya. Dengan membawa seruling sakral dan doa yang kuat, Sunan Bonang berlayar bersama beberapa penduduk desa yang berani membantu. Di tengah perjalanan, rombongan menghadapi tantangan berat. Ombak besar dan angin kencang mengguncang perahu mereka, seolah-olah lautan menolak kedatangan mereka. Namun, Sunan Bonang tetap tenang dan memainkan serulingnya. Alunan nada dari seruling itu mampu menenangkan gelombang, membuat perjalanan mereka kembali lancar. Penduduk yang ikut bersamanya mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga ujian keimanan mereka. Setibanya di Pulau Perak, mereka disambut oleh keheningan yang mencekam. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya angin yang berdesir di antara pasir putih yang bercahaya. Sunan Bonang merasakan energi gaib yang sangat kuat di pulau itu, menandakan kehadiran makhluk-makhluk gaib. Ia meminta para penduduk untuk menunggu di tepi pantai, sementara ia melangkah lebih dalam ke pulau untuk mencari petunjuk keberadaan mustika yang harus ia temukan. Di tengah perjalanan menembus hutan pasir di Pulau Perak, Sunan Bonang bertemu dengan sosok gaib berbentuk manusia namun bercahaya keemasan. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga mustika Perak, entitas suci yang ditugaskan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Penjaga itu memberi peringatan bahwa mengambil mustika dari tempatnya dapat membangkitkan kemarahan siluman pasir putih yang lebih dahsyat. Sunan Bonang menjelaskan bahwa ia tidak berniat mengambil mustika untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menghentikan penderitaan manusia yang disebabkan oleh siluman pasir putih. Mendengar niat tulus Sunan Bonang, penjaga mustika akhirnya setuju untuk membantu, tetapi dengan satu syarat, Sunan Bonang harus menjalani ujian spiritual untuk membuktikan kesuciannya. Ujian ini melibatkan masuknya Sunan Bonang ke dalam pusaran pasir gaib yang dapat memurnikan jiwa atau menghancurkannya jika ia tidak memiliki iman yang cukup kuat. Dengan keberanian dan keimanannya, Sunan Bonang menerima tantangan tersebut. Ia duduk di tengah pusaran pasir dan memusatkan pikirannya pada doa-doa kepada Tuhan. Pasir-pasir berputar dengan kecepatan tinggi di sekelilingnya, tetapi Sunan Bonang tetap tenang. Setelah beberapa saat, pusaran itu berhenti, dan Sunan Bonang keluar tanpa cedera. Penjaga mustika kemudian menyerahkan petunjuk tentang lokasi mustika tersebut, yang ternyata tersembunyi di dasar laut, tidak jauh dari pulau itu. Setelah mendapatkan petunjuk dari penjaga mustika, Sunan Bonang bersiap untuk turun ke dasar laut. Namun, ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia biasa. Ia menggunakan seruling sakralnya untuk memanggil kekuatan gaib dari elemen air, memohon perlindungan agar bisa menembus kedalaman laut tanpa membahayakan dirinya. Setelah beberapa saat, muncul seekor ikan raksasa yang bercahaya biru. Ikan itu adalah makhluk gaib penjaga laut yang diutus untuk membantu Sunan Bonang. Sunan Bonang naik ke punggung ikan tersebut, lalu mereka mulai menyelam ke dalam lautan. Air di sekitarnya terasa semakin dingin, dan gelap menyelimuti perjalanan mereka. Namun, cahaya dari ikan gaib itu menerangi jalur yang mereka lewati. Dalam perjalanan, mereka melewati berbagai pemandangan luar biasa, seperti terumbu karang yang memancarkan sinar berwarna-warni dan makhluk laut gaib yang jarang terlihat oleh manusia. Namun, perjalanan itu juga penuh bahaya, karena banyak siluman kecil yang mencoba menghalangi mereka. Dengan memainkan seruling sakralnya, Sunan Bonang menciptakan gelombang suara yang mampu mengusir siluman-siluman itu. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di tempat yang dituju, sebuah gua besar di dasar laut yang dihiasi dengan kristal-kristal bercahaya. Di tengah gua tersebut, mustika pasir perak bersinar terang, tertanam di sebuah altar batu. Namun, energi gelap di sekitar mustika itu menandakan bahwa perjuangan Sunan Bonang belum selesai. Ketika Sunan Bonang hendak mendekati altar, tiba-tiba suasana di gua berubah. Pasir-pasir di sekeliling mulai bergerak, membentuk sosok-sosok siluman yang menyerang tanpa henti. Siluman pasir putih, sang pemimpin, muncul dengan wujud lebih besar dan kuat daripada sebelumnya. Ia mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang gua, memperingatkan Sunan Bonang untuk mundur. Namun, Sunan Bonang tetap teguh pada tujuannya dan mulai memainkan serulingnya. Nada seruling itu menciptakan gelombang energi yang menghancurkan beberapa siluman kecil. Namun, siluman pasir putih melawan dengan melemparkan badai pasir yang melingkupi seluruh gua. Pandangan menjadi kabur, dan tekanan energi gaib semakin kuat. Sunan Bonang memperkuat doanya,
menciptakan pelindung spiritual yang melindunginya dari badai pasir tersebut. Ia lalu menggunakan serulingnya untuk memusatkan serangan ke arah siluman pasir putih, membuat makhluk itu sedikit melemah. Setelah pertempuran sengit, Sunan Bonang berhasil mendekati altar dan meraih mustika pasir perak. Saat ia mengangkat mustika tersebut, energi gelap yang melingkupi gua mulai menghilang. Siluman pasir putih mengeluarkan teriakan terakhirnya sebelum tubuhnya memudar menjadi pasir yang tak lagi bergerak. Namun, Sunan Bonang tahu bahwa meskipun siluman itu telah dikalahkan, tugasnya belum selesai. Ia harus membawa mustika itu kembali ke daratan untuk menyegel kekuatannya agar tidak digunakan oleh pihak yang salah. Setelah berhasil mengambil mustika pasir perak, Sunan Bonang kembali ke permukaan dengan bantuan ikan gaib penjaga laut. Perjalanan kembali tidak semudah yang dibayangkan, karena sisa-sisa energi siluman masih mencoba menghalangi jalannya. Namun, dengan seruling sakralnya, Sunan Bonang mampu menenangkan lautan dan memastikan perjalanan mereka tetap aman. Sesampainya di pantai Pulau Perak, para penduduk yang menunggunya menyambut dengan penuh rasa syukur. Sunan Bonang menjelaskan bahwa mustika pasir perak telah berhasil diambil, tetapi benda itu harus segera disegel agar tidak ada lagi yang dapat menggunakannya untuk tujuan jahat. Ia meminta penduduk untuk berkumpul di balai desa dan bersama-sama memanjatkan doa untuk memurnikan desa dari sisa-sisa energi jahat yang mungkin masih tersisa. Dengan bantuan doa dan kekuatan spiritual Sunan Bonang, desa perlahan kembali menjadi tempat yang damai. Namun, Sunan Bonang juga mengingatkan penduduk bahwa kedamaian ini harus dijaga dengan sikap yang bijak terhadap alam. Ia menegaskan bahwa siluman pasir putih muncul karena ketidakseimbangan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Pesannya diterima oleh para penduduk, yang berjanji untuk hidup lebih selaras dengan alam. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mempersiapkan upacara untuk menyegel mustika pasir perak agar tidak lagi menimbulkan bahaya di masa depan. Setelah kembali ke desa, Sunan Bonang segera memulai persiapan untuk melakukan upacara penyegelan mustika pasir perak. Ia memilih sebuah lokasi yang dianggap suci oleh penduduk, sebuah bukit yang memiliki pemandangan langsung ke laut. Di tempat itu, ia mendirikan altar sederhana dari batu alam dan mengelilinginya dengan simbol-simbol doa yang ia ukir sendiri. Para penduduk desa membantu dengan menyediakan bahan-bahan untuk ritual, seperti minyak wangi, dupa, dan kain putih suci. Saat malam tiba, upacara dimulai dengan suasana penuh hikmat. Sunan Bonang memainkan seruling sakralnya, menciptakan alunan nada yang menenangkan jiwa sekaligus menguatkan energi spiritual di sekitarnya. Cahaya bulan purnama menyinari mustika pasir perak, yang kini diletakkan di atas altar. Dalam doanya, Sunan Bonang memohon kepada Tuhan agar energi gaib yang terkandung dalam mustika itu dikunci selamanya, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk tujuan jahat. Penduduk desa turut berdoa bersama, memperkuat aura spiritual yang melingkupi tempat itu. Ketika doa mencapai puncaknya, mustika pasir perak memancarkan cahaya terang yang perlahan-lahan meredup hingga akhirnya menjadi gelap. Tanda bahwa energi mustika itu telah disegel. Setelah itu, Sunan Bonang mengubur mustika tersebut di bawah altar, memastikan bahwa tempat itu tetap terlindungi oleh doa-doa suci. Penduduk desa merasa lega dan bersyukur atas keberhasilan penyegelan tersebut, namun Sunan Bonang memperingatkan mereka bahwa ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan alam. Setelah mustika pasir perak berhasil disegel, perhatian Sunan Bonang beralih ke pemulihan desa dan lingkungan sekitarnya. Banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan siluman pasir putih, mulai dari rumah yang hancur hingga lahan pertanian yang tertutup pasir. Sunan Bonang mengajak penduduk untuk bekerja bersama memperbaiki keadaan. Ia juga memberikan ujangan tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam dan tidak merusaknya demi keuntungan sesaat. Sunan Bonang memimpin proyek penghijauan di desa, menanam kembali pohon-pohon yang sebelumnya ditebang secara berlebihan. Ia mengajarkan kepada penduduk cara-cara bercocok tanam yang tidak merusak lingkungan, seperti menggunakan metode organik dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Selain itu, ia juga meminta mereka menjaga pesisir agar tidak lagi menjadi tempat pembuangan limbah. Para penduduk dengan penuh semangat mengikuti arahannya, menyadari betapa pentingnya menjaga alam untuk keberlangsungan hidup mereka. Sementara itu, Sunan Bonang terus memantau energi spiritual di desa tersebut. Ia merasakan bahwa meskipun ancaman besar telah berlalu, jejak-jejak energi negatif masih tersisa. Untuk mengatasinya, ia mengadakan doa bersama secara rutin, yang tidak hanya memperkuat iman penduduk tetapi juga memurnikan atmosfer desa. Dalam waktu beberapa bulan, desa itu mulai pulih sepenuhnya, dengan lahan yang kembali subur dan suasana yang lebih damai.
Sunan Bonang menyebut hal ini sebagai tanda berkah dari Tuhan atas usaha dan doa yang tulus. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sunan Bonang mulai merasakan adanya gangguan spiritual yang baru, kali ini berasal dari arah hutan lebat di sekitar desa. Penduduk melaporkan kejadian aneh, seperti suara-suara misterius di malam hari dan kemunculan makhluk bayangan di tepi hutan. Beberapa hewan ternak juga hilang tanpa jejak. Hal ini menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk, yang khawatir bahwa ancaman gaib telah kembali. Sunan Bonang memutuskan untuk menyelidiki sumber gangguan tersebut. Dengan seruling sakralnya, ia memasuki hutan dan merasakan energi gelap yang berbeda dari sebelumnya. Energi ini tidak berasal dari siluman pasir putih, melainkan dari makhluk gaib lain yang tampaknya memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah kejatuhan siluman pasir. Makhluk ini mencoba memperluas pengaruhnya ke desa, mengambil keuntungan dari ketakutan penduduk. Sunan Bonang kembali ke desa dan mempersiapkan penduduk untuk menghadapi ancaman baru ini. Ia mengajarkan doa-doa perlindungan dan cara-cara membersihkan energi negatif di sekitar rumah mereka. Selain itu, ia memutuskan untuk memasuki pusat hutan untuk menghadapi langsung makhluk tersebut. Sunan Bonang menyadari bahwa pertempuran baru ini membutuhkan strategi dan kekuatan spiritual yang lebih besar, karena lawannya kali ini jauh lebih licik dan tersembunyi. Sunan Bonang memulai perjalanan ke dalam hutan lebat untuk menyelidiki lebih dalam sumber gangguan yang terus menghantui desa. Dengan membawa seruling sakralnya, ia melangkah melewati pepohonan besar yang semakin gelap dan sunyi. Hutan itu penuh dengan energi mistis yang menyulitkan perjalanan. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, dan bayangan makhluk-makhluk gaib tampak mengintai dari balik semak-semak. Namun, Sunan Bonang tidak goyah. Ia memainkan serulingnya, menciptakan gelombang energi spiritual yang membuka jalan dan mengusir makhluk-makhluk kecil yang mencoba menghalangi. Setelah perjalanan panjang, Sunan Bonang tiba di sebuah area terbuka yang tampaknya menjadi pusat dari kekuatan gelap di hutan itu. Di sana, berdiri sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari yang lain. Pohon itu memancarkan aura hitam pekat, dan di bawahnya terlihat sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Hutan Gaib, makhluk yang telah lama menunggu kesempatan untuk mengambil alih wilayah manusia. Raja itu mengklaim bahwa kejatuhan siluman pasir putih memberinya peluang untuk memperluas kekuasaannya. Sunan Bonang menantangnya dengan tenang, mengatakan bahwa hutan dan desa bukan tempat untuk dikuasai oleh kejahatan. Ia mulai memainkan serulingnya, menciptakan nada-nada suci yang mengguncang tanah dan pohon di sekitar. Raja Hutan Gaib melawan dengan mengirimkan angin badai penuh dedaunan tajam, mencoba menghentikan alunan seruling. Pertarungan itu berlangsung sengit, dengan kedua pihak menunjukkan kekuatan spiritual mereka. Namun, Sunan Bonang tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran panjang. Pertarungan antara Sunan Bonang dan Raja Hutan Gaib semakin memanas. Setiap nada dari seruling Sunan Bonang mengirimkan gelombang cahaya yang mencoba memurnikan aura kegelapan di sekitar pohon raksasa. Namun, Raja Hutan Gaib membalas dengan memanggil akar-akar pohon besar untuk melilit dan menyerang Sunan Bonang. Meskipun terdesak, Sunan Bonang tetap tenang. Ia terus memainkan serulingnya, menciptakan pelindung spiritual yang melindunginya dari serangan fisik maupun gaib. Sunan Bonang kemudian mengganti nada serulingnya dengan lagu doa yang lebih sakral. Nada itu tidak hanya menyerang Raja Hutan Gaib, tetapi juga menggetarkan pohon-pohon di sekitar, memanggil energi alam yang bersih untuk bergabung dengannya. Cahaya mulai menyelimuti area pertempuran, melemahkan aura gelap Raja Hutan Gaib. Merasa terpojok, Raja itu mengubah wujudnya menjadi bayangan raksasa, menyerang dengan kekuatan terakhirnya yang menghancurkan tanah dan menciptakan gempa kecil di hutan. Namun, Sunan Bonang berhasil memusatkan energinya dan memainkan nada terakhir yang penuh kekuatan spiritual. Lagu itu mengalahkan Raja Hutan Gaib, yang akhirnya berteriak dan menghilang menjadi kabut hitam. Pohon besar yang menjadi pusat kekuatannya runtuh perlahan, meninggalkan tempat itu dalam keadaan tenang. Sunan Bonang duduk sejenak, memulihkan energinya. Ia tahu bahwa meskipun Raja Hutan Gaib telah dikalahkan, ia harus memastikan bahwa kekuatan gelap tidak kembali mengganggu desa dan hutan. Setelah mengalahkan Raja Hutan Gaib, Sunan Bonang menyadari bahwa energi gelap masih menyelimuti sebagian besar hutan. Ia memutuskan untuk membersihkan hutan sepenuhnya agar tidak ada sisa-sisa kekuatan jahat yang dapat berkembang lagi. Dengan memainkan serulingnya, ia berjalan perlahan melalui hutan, mengeluarkan gelombang doa yang memurnikan setiap sudut tempat itu.
Penduduk desa yang mendengar kabar kemenangan Sunan Bonang pun datang untuk membantu dengan doa-doa mereka. Sunan Bonang juga memimpin ritual penyucian di beberapa titik yang dianggap sebagai pusat energi gelap. Ia menggali lubang-lubang kecil dan menanam benda-benda suci seperti dupa dan kain putih yang telah diberkati. Penduduk desa turut menanam bibit pohon baru di tempat-tempat yang sebelumnya menjadi sarang kekuatan jahat. Usaha bersama ini menciptakan semangat baru di antara penduduk, yang merasa bahwa mereka turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam beberapa hari, hutan itu mulai memancarkan aura yang berbeda. Burung-burung dan hewan lainnya yang sebelumnya menghilang kini kembali. Sunan Bonang merasa lega melihat perubahan ini, namun ia mengingatkan penduduk bahwa mereka harus tetap menjaga kelestarian hutan. Ia juga menegaskan bahwa kekuatan doa dan kebersamaan adalah senjata terbaik melawan kejahatan. Dengan demikian, hutan kembali menjadi tempat yang penuh kedamaian dan harmoni. Sunan Bonang kembali ke desa dengan membawa pesan penting untuk para penduduk. Ia mengadakan pertemuan besar di balai desa, mengajak semua orang untuk mendengar pelajaran yang ia peroleh selama perjalanannya melawan kekuatan gaib. Ia menjelaskan bahwa gangguan-gangguan ini terjadi karena ketidakseimbangan yang diciptakan oleh manusia, baik melalui perilaku merusak alam maupun kurangnya doa dan spiritualitas. Ia mengajarkan kembali nilai-nilai kesederhanaan, penghormatan terhadap alam, dan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Ia juga memberikan panduan tentang cara-cara hidup yang selaras dengan lingkungan, seperti tidak menebang pohon secara sembarangan dan menjaga kebersihan sungai serta pesisir. Penduduk mendengar dengan penuh perhatian dan berjanji untuk mengikuti ajarannya. Sunan Bonang juga meminta para pemimpin desa untuk mengadakan ritual doa rutin, tidak hanya untuk melindungi desa tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial di antara penduduk. Ia menekankan bahwa kekuatan terbesar terletak pada kebersamaan dan doa yang tulus. Dengan bimbingan Sunan Bonang, desa itu mulai memasuki era baru yang penuh dengan kedamaian dan harmoni. Sunan Bonang merasa bahwa tugasnya di desa itu hampir selesai. Ia melihat bagaimana ajaran-ajarannya mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk. Mereka tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menjaga sikap saling menghormati di antara sesama. Sunan Bonang memberikan pujian kepada mereka dan meminta agar nilai-nilai ini tetap dijaga, bahkan jika ia tidak lagi bersama mereka. Namun, Sunan Bonang juga mengingatkan bahwa ujian akan selalu ada. Ia menegaskan bahwa kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik dari luar maupun dari dalam diri manusia sendiri. Oleh karena itu, ia meminta penduduk untuk selalu waspada dan tidak lengah dalam menjaga doa serta perbuatan baik. Pesannya disambut dengan tekad oleh seluruh penduduk. Hari perpisahan pun tiba. Sunan Bonang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya ke tempat lain, membawa misi yang sama untuk menyebarkan kebaikan dan harmoni. Penduduk desa berkumpul di balai desa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sang Wali yang telah menyelamatkan mereka dari berbagai ancaman. Mereka memberikan hadiah berupa hasil panen terbaik sebagai tanda terima kasih, namun Sunan Bonang dengan rendah hati menolak, mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Setelah kepergian Sunan Bonang, desa yang dahulu dirundung ketakutan kini berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Aura kegelapan yang sempat menyelimuti pesisir lenyap sepenuhnya, digantikan dengan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Para penduduk mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan semangat baru, terinspirasi oleh ajaran yang ditinggalkan Sunan Bonang. Setiap pagi, mereka berkumpul di balai desa untuk berdoa bersama, menciptakan atmosfer sakral yang melindungi desa dari gangguan gaib maupun konflik sosial. Peninggalan Sunan Bonang tidak hanya berupa kenangan, tetapi juga tradisi baru yang diwariskan turun-temurun. Penduduk mulai rutin mengadakan ritual syukur setiap bulan purnama untuk menghormati alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Mereka juga menjaga kawasan hutan yang dahulu menjadi sarang kekuatan gelap, menjadikannya sebagai tempat suci untuk merenung dan berdoa. Kehidupan masyarakat berubah total. Desa yang sebelumnya dikenal rawan bencana kini menjadi simbol ketentraman yang menarik perhatian dari wilayah sekitarnya.